Halo, Shalom. Kelompok kami mendapatkan judul presentasi yaitu Gereja Protestan di Maluku. Kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama Elfrida, yang kedua Clarista, yang ketiga Rio, yang keempat Efren, yang kelima Friendly, yang keenam Ongki, dan yang ketujuh Tohab. Kita sadari bahwasanya perkembangan gereja di Nusantara sudah tersebar luas dan masyarakat menerima akan ajaran manusia yang dibawakan oleh bangsa Portugis. Tapi di balik itu semua, terjadi konflik yang terjadi di Ambon khususnya Maluku saat itu, yang membuat pekabaran Injil sedikit terganggu karena pemerintah yang tidak setuju karena kekuasaan pemerintahan Injil ada di tangan yang memberitakan Injil itu. Oleh sebab itu, terjadi konflik karena permasalahan itu yang membuat pekabaran Injil sedikit terganggu walaupun keadaan atau permasalahan terus berlanjut. Lama-kelamaan, pemerintah mulai sadar dan membentuk pembaruan yang sangat tidak baik sehingga membuat pekabaran Injil sedikit terganggu. Segala upaya pemerintah tetap saja tidak ada perubahan ataupun selesai, sehingga pemerintahan Injil tetap dilakukan meskipun pembaruan tetap bertahan dan berlanjut. Gereja Protestan di Maluku mulai dari tahun 1790 sampai sekitar tahun 1820, Ambon dan Kepulauan Maluku berada dalam keadaan yang tidak menentu. Gereja di Maluku ikut mengalami pengaruh peristiwa-peristiwa umum. Pada tahun 1780 masih terdapat 3 orang pendeta di Ambon, tetapi akibat runtuhnya Foix, hubungan dengan dunia luar diputuskan. Terputusnya hubungan dengan dunia luar sama sekali tidak berarti bahwa gereja Kristen di Ambon menjadi punah. Boleh dikatakan orang-orang Kristen di Maluku kebanyakan hampir tidak merasa bahwa telah terjadi perpunahan. Niat orang-orang Ambon hendak berpegang pada agama yang diwariskan kepada mereka menjadi nyata dalam pemberontakan di Sapura pada tahun 1817 yang dipimpin oleh Thomas Matulais yang dinamakan Pulau Patimura. Dari tentuan-tentuan yang dikemukakan oleh Patimura dan oleh guru-guru yang mendukung dia, dapat ditarik beberapa kesimpulan lain lagi. Yang pertama, orang-orang Kristen di Maluku menganggap bahwa hubungan yang erat antar gereja, sekolah, dan negara seperti yang telah berlaku pada zaman Foix adalah wajar. Yang kedua, keberatan mereka terhadap penjualan suatu gedung mungkin sekali menandakan bahwa mereka memandang benda-benda keagamaan sebagai benda-benda suci. Yang ketiga, reaksi mereka terhadap desas-desus seakan-akan orang Islam mau dipaksa menjadi Kristen memperlihatkan kepada kita bahwa mereka memandang agama Kristen itu sebagai milik yang sangat dihargai, tetapi yang tidak usah diteruskan kepada saudara-saudara mereka yang beragama lain. Dalam hal-hal yang dicatat tadi, itu nampaklah pengaruh agama suku yang tidak langsung, yaitu pengaruh pola pikir yang terdapat dalam agama suku. Di samping itu, masih terdapat juga pengaruh agama suku langsung, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari agama suku. Sebelum pemerintah Belanda sempat menggempar Ambon, seorang pendeta Belanda sudah melalui pelayanan di sana. Joseph Kemp berasal dari keluarga Paitis di Belanda, tetapi ia sekeluarga tetap tinggal anggota-anggota gereja Reform. Kemp ditabiskan menjadi pendeta pada tahun 1814. Ia tiba di Jawa bersama Bregner dan seorang teman lain lagi. Kemp dan kedua temannya bermaksud untuk bekerja di tengah-tengah orang yang bukan Kristen. Lepas dari jemaat-jemaat yang sudah ada, di kota Ambon terdapat 3.000 anak yang belum sempat dibaptis. Ia melayankan baptis kepada mereka.
Tetapi bukan hanya kota Ambon yang menjadi lapangan kerja camp. Arti pekerjaan camp dapat dirangkum dalam dua pokok. Yang pertama, di tengah kekristenan Ambon yang masih menganut kesatuan kehidupan yang bersifat statis dan yang belum bersifat misioner. Yang kedua, di kota Ambon dan di kota jemaat-jemaat Maluku Tengah mendirikan kembali pelayanan firman dengan sakramen-sakramen serta penggembalaan sampai di tingkat-tingkat yang lama, yaitu tingkat yang agak rendah. Sepeninggalan camp, hanya selama 1 tahun lagi kota Ambon dilayani oleh seorang pendeta dari kalangan Ustadz Zending. Riscott bukanlah pendeta melainkan seorang guru. Riscott membuka SPG-nya di Batu Merah pada tahun 1835. Pengakuan iman. Di dalam tata gereja tahun 1935 menyatakan dengan berdasarkan Yesus Kristus, ia mendapat rumusan pengakuan imannya dalam ke-12 pengkaramanan Masehi. Namun pada ujungnya pengakuan iman dijunjung tinggi itu dinyatakan sebagai milik gereja itu sendiri dan perlu dijabarkan dalam kehidupan orang-orang Kristen serta hubungan dengan agama-agama lain. Gereja Protestan Maluku sempat berdiri selama 6 tahun lamanya. Namun sejak kedatangan Jepang terhadap mereka merasa sangat menderita dikarenakan besarnya jumlah pendeta dan pejabat gereja lainnya yang tewas terbunuh oleh tentara Jepang. Tentaranya 16 pendeta, 26 guru jemaat, dan 12 utusan Injil lainnya. Di sini, GPM bermaksud untuk menanggalkan kerangka organisasi zaman kolonial. Nah, setelah berhasil, meskipun GPM sudah menanggalkan kerangka organisasi zaman kolonial, gereja itu masih menghadapi pergumulan dengan berbagai unsur dalam kehidupan gerejawi yang merupakan warisan zaman dulu. Kemudian berlangsung pada masa peralihan dan menyambung pada pesan tobat, dan kemudian terlanjutlah dengan pandangan baru. Akhirnya, kita mencatat bahwa sejak tahun 1930, GPM meningkat sangat drastis. Dalam pasal ini, telah kita lihat bagaimana gereja Protestan di Maluku mengalami perkembangan dari sekelompok jemaat di salah satu pelosok gereja kolonial menjadi gereja Protestan Maluku, yaitu suatu gereja Indonesia yang berdiri sendiri. Kemudian penggambaran Injil gereja di Irian Jaya. Lapangan PL Protestan di Irian pada masa itu dibahas dalam pasal ini adalah pantai utara beserta pulau-pulaunya, pulau-pulau di barat dan daerah pulau pantai selatan bagian barat. Kemudian daerah selatan timur menjadi tempat misi bekerja mereka. Keadaan agama. Pada abad ke-19, orang Irian masih menganut agama asli, kecuali beberapa kelompok di daerah Raja Empat dan sekitarnya yang telah masuk Islam akibat pengaruh pendatang dari Maluku. Pada umumnya, corak agama di Irian itu tidak jauh berbeda dengan corak umum agama-agama lain di Indonesia. Otto dan Geisler adalah orang yang berasal dari Jerman yang datang untuk merintis PL di Irian. OTW dan Geisler menempuh pekerjaan dengan cara sesuai dengan yang telah dianjurkan kepada mereka oleh Gosnar dan Heldring. Mereka adalah jenting tukang, maka mereka bekerja dengan tangan sendiri. Akan tetapi, di samping menyebarkan Injil, pada jenting juga bertanya memerangi agama kafir. Seiring berjalannya waktu, para perintis di Irian pun sadar bahwa tenaga kerja mereka kurang. Karena itu mereka meminta bantuan dari Eropa. Bantuan ini datang dari pihak UZV yang baru saja didirikan. Kemudian terjadi perluasan sampai tahun 1907, berlanjut dengan hasil yang tak nampak. Sesungguhnya jumlah orang-orang tertarik ke agama Kristen jauh lebih besar daripada para jending. Pada tahun 1907 terjadi perubahan besar secara tak diduga karena keadaan berubah sama sekali, dan kemudian timbullah jemaat-jemaat dan para guru-gurunya. Kehidupan jemaat. Syarat menjadi anggota jemaat.
Nah, di sini barang siapa yang ingin menjadi anggota jemaat harus mengikuti kateisasi. Nah, kateisasi di sini berarti pengenalan dasar-dasar akan iman kekristenan. Lama dari pengikutan kateisasi ini kurang lebih 2 tahun. Nah, di sini diberikan juga seorang guru sebagai pengganti zending dalam mengajarkan dan melayani para calon jemaat nantinya. Nah, di sini juga dibekali sebuah buku panduan seperti Alkitab dan buku soal jawab kecil yang berisi pertanyaan dan jawaban, serta ada katekismus Heidelberg. Selanjutnya juga ada sebuah kebaktian, di sini dikenal dengan kebaktian jemaat, yang diisi di waktu kosong, atau contohnya di waktu pagi hari sebelum memulai aktivitas, dan di sore hari sesudah melakukan aktivitas. Nah, uniknya pada saat itu belum ada organisasi wanita atau organisasi pemuda, tetapi paduan suara cukup populer di waktu tersebut. Zending di bidang lain. Nah, di sini pada awalnya penduduk Maluku, Ambon, dan Irian Jaya sangat menolak akan kedatangan dari Zending untuk melakukan pekabaran Injil. Akan tetapi hal itu sudah jauh disadari oleh para pekabar Injil tersebut. Oleh karena itu mereka melakukan strategi atau siasat untuk bisa masuk ke dalam daerah tersebut. Mereka masuk melalui 3 faktor utama, yaitu dari bidang pendidikan, bidang perekonomian, dan bidang kesehatan. Di bidang pendidikan mereka menyediakan fasilitas sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Ada juga sekolah kejuruan, di sini berisi sekolah teknik, tukang, dan kursus menjahit. Dan yang ketiga itu ada sekolah agama, yang nantinya sekolah agama ini sangat berpengaruh dalam pekabaran Injil. Di segi perekonomian, tidak banyak yang dilakukan Zending, ya, tapi yang pertama itu mengajarkan penduduk setempat bagaimana cara bertani agar dapat menghasilkan keuangan dari hasil bertani. Namun pada akhirnya cara tersebut gagal karena penduduk setempat tidak suka memperoleh uang dari bertani. Mereka lebih suka bertukang dan kursus menjahit. Yang ketiga di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan cukup besar, yakni membangun rumah sakit di setiap daerah, hampir di setiap daerah, dan juga menyediakan fasilitas penunjang kesehatan tersebut. Para Zending juga mendatangkan tenaga medis berupa dokter dan perawat. Dan juga pada akhirnya ada sebuah lembaga yang khusus untuk menangani para penyakit kusta. Nah, pada akhirnya rakyat pun sadar akan perjuangan dari Zending tersebut, bahwasannya mereka memang betul-betul ingin melakukan pekabaran Injil di daerah tersebut, sehingga pada akhirnya mereka menerima kehadiran Zending tersebut di daerah mereka. Pada masa Perang Dunia II, di daerah Irian cukup mengalami goncangan yang terasa atau cukup besar, karena di hampir semua daerah, semua guru beserta keluarganya terbunuh oleh tentara Jepang, karena para guru ini dianggap dari komplotan para Zending tersebut, yang kebetulan para Zending tersebut adalah berkebangsaan Belanda. Oleh karena itu, para pemuda-pemudi dari Irian menolak keras dari aksi dan tindakan dari tentara Jepang tersebut. Mereka melakukan sebuah gerakan anti-Jepang yang dikenal dengan Koreri. Koreri ini terjadi atau peristiwanya terjadi di Teluk Cendrawasih, yang ditumpas dengan banyak pertumpahan darah. Nah, di sini juga kehidupan jemaat berlangsung terbatas dan cukup berada di bawah tekanan dari pihak Jepang. Namun Zendeling yang ditangkap dan dipenjarakan oleh tentara Jepang sudah menyiapkan beberapa guru agama agar pekabaran Injil tetap terjadi di daerah tersebut. Para Zending tidak meninggalkan organisasi gereja yang sudah mantap mereka buat tersebut. Mereka mengutus para pekerja pribumi yang telah dahulu disiapkan untuk menjadi pengganti mereka. GKI Irian Jaya mandiri. Sama seperti daerah lainnya, peristiwa Perang Dunia Kedua ini juga mempercepat kemajuan proses kemandirian gereja.
yang telah mulai dirintis tahun 1940 itu. Nah, di sini ternyata ada sisi dampak positif dari Perang Dunia Kedua itu, yang dimana para penetua atau para guru agama di sini cukup berperan aktif di dalam memajukan serta mengatasi segala gejolak permasalahan yang terjadi di gereja tersebut. Pada tahun 1950 dari 9 orang ada 7 orang asal Irian yang menjadi pendeta dan berwewenang penuh di samping dari para jending tersebut. Nah, pada tahun itu juga guru FJS Rumainum asal orang Irian dimasukkan ke sekolah teologi di Makassar. Dan pada tahun 1952 Rumainum ditabiskan menjadi seorang pendeta di Irian dan menjadi pendeta pertama yang berpendidikan teologi. Nah, setelah itu juga, setelah berdiri gereja Kristen Irian Jaya, otomatis tidak terlepas dari banyaknya hambatan dan tantangan yang harus dilalui serta dijawabnya. Di dalam tahun pertama, Irian menjadi rebutan antara Indonesia dan negara Belanda. Pemerintah Belanda juga memberi janji yang ternyata tidak dipenuhi. Di sini pemerintahan Belanda hanya cukup memberikan janji, tidak dibarengi dengan aksi. Otomatis di sini daerah Belanda hanya menunggu janji-janji yang tidak dipenuhi oleh negara Belanda. Baru di sini pada tahun 1945 sejumlah penghantar jemaat akhirnya diangkat menjadi pejabat jending. Materi yang berikut yaitu pekabaran Injil dan gereja di Halmahera dan Buro. Halmahera merupakan pulau terbesar di Maluku Utara. Penduduknya itu kira-kira separuh dari seluruh penduduk di Maluku Utara. Kita pasti ketahui bahwa suku-suku terbesar di Halmahera yakni suku Gelela dan suku Tobelo merupakan kedua suku yang berpenduduk paling padat selama 35 tahun pertama, di mana segala kegiatan pekabaran Injil dilakukan dan berlangsung di daerah tersebut. Permulaan pekabaran Injil di Halmahera juga berkaitan dengan gempa bumi yang besar yang terjadi di Irian pada tahun 1864. Uzedvi yakin bahwa pekerjaannya di Irian tidak akan menghasilkan hasil. Lalu ia menyuruh sebagian utusan mengungsi ke Ternate atau yang sedang dalam perjalanan ke Irian untuk mengalihkan perhatiannya ke Halmahera. Mula-mula ada 3 utusan OSV terpaksa tinggal di pantai, sebab Sultan Ternate tidak mengizinkan mereka untuk menetap di tengah penduduk yang kebanyakan penduduk tinggal di sekitar Danau Gelela. Sultan khawatir orang yang beralih agama Kristen akan terpengaruh terhadap rakyat kompeni, sehingga kekuasaan atas diri mereka akan lenyap. Van Dijk pindah ke tepi danau dan membangun rumah di sana. Beberapa bulan terjadi banjir besar dan Van Dijk menafsirkan bahwa bencana itu sebagai murka Allah karena orang-orang tidak mau mendengar firman Allah. Kemudian Van Dijk juga menggunakan metode yang konsentrasi, di mana calon Kristen dikumpulkan dalam satu kampung Kristen dan mereka diberi bimbingan yang sangat intensif. Tujuannya agar berdiri jemaat tanpa cacat dan kerut. Pekabaran Injil hendak bermaksud membuat jemaat yang kokoh dan luar biasa dan masuk memenuhi syarat, dan juga orang dalam jangan keluar. Lanjutannya yaitu di Halmahera perluasan pekabaran Injil berlangsung selama 10 tahun, di mana sebelum peristiwa yang serupa di Irian tahun 1897, kalangan suku Tobelo tumbuh perlawanan terhadap Ternate karena membuang Hakaji sebagai kepala suku.
di mana suku Tobelo kepala suku yang bukan Islam Zendeling. Henting berhasil meredahkan keadaan dan pada tahun 1898 terjadi gerakan masuk agama Kristen di daerah itu, dan juga pada tahun sesudah itu perkembangan Injil meluas di distrik-distrik dan lain, tapi tidak secepat di Tobelo. Van Dysken telah memegang peranan selama masa 1866 sampai 1897. Yang paling berpengaruh dalam usaha perkembangan Injil di Halmahera ialah tokoh Jending Heuting. Unsur adat yang langsung berhubungan dengan agama berhala harus segera dibuang, tapi yang lain boleh dipertahankan. Van Dysken pun tidak menuntut untuk orang memotong rambut, tapi pada tahun 1897 rambut pendek sebagai tanda orang Kristen di masa itu. Lalu usaha pendidikan meliputi sekolah rakyat, di mana 3 tahun pendidikan guru dan sekolah kejuruan, yaitu kejuruan dalam sebagai tukang kayu dan juga tukang jahit. Agama Kristen memerlukan suasana masyarakat yang tenang dan tentram. Maka dari itu di perkarangan Heuting ditanami panili dan yang lain akan dipasarkan dengan tujuan yang orang lain dapat menirunya. Kemudian sama seperti di Irian, begitu pula di Halmahera, jemaat-jemaat tidak dipersiapkan secara organisasi untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang menimpanya. Akibat kedatangan Jepang, ketika tenaga Jending ditahan, tidak ada badan yang menghentikan konferensi Jending. Para Jendeling sebagai pemimpin pusat. Seperti di Irian juga begitu di Halmahera, sejak permulaan penyebaran Injil sampai tahun 1930-an dapat dibagi menjadi dua masa, yaitu masa yang pertama ditandai oleh metode konsentrasi dan juga kurang membawa hasil yang nyata. Sedangkan masa yang kedua adalah masa ekspansi atau masa perluasan dan penyebaran. Di dalam masa ini menyangkut dengan daerah penyebaran Injil serta jumlah orang Kristen. Baik, tanggapan kritis kami terhadap materi tersebut mengenai materi gereja Protestan di Maluku, banyak ditemukan kesamaan tata ibadah yang mana perlu kita lakukan pada masa kini, yang membuat kelompok kami setuju terhadap materi ini. Pada materi kehidupan jemaat dikatakan bahwa jemaat pada saat itu setiap paginya dilakukan ibadah dan juga dilakukan kebaktian sore setiap harinya. Hal itulah yang membuat kelompok kami sangat setuju pada materi ini, karena di zaman sekarang penting sekali untuk melakukan ibadah. Tidak hanya di hari Minggu saja, melainkan setiap harinya, agar iman dalam tubuh kita, iman dalam pikiran kita semakin kuat. Selain itu, yang membuat kelompok kami setuju yaitu mengenai katekisasi, yang mana dalam perkembangannya katekisasi pernah mengalami pendangkalan. Oleh karena itu, Alkunius penasihat Kaisar Karel Agung perlu memperingatkan agar pelaksanaan katekisasi jangan asal-asalan, melainkan benar-benar diperhatikan. Seorang sarjana agama yang bernama Martin Luther lah yang kembali menekankan peranan Alkitab sebagai pusat teologi dan praktik kehidupan jemaat yang mendukung pelaksanaan katekisasi, yang mana Martin Luther ini sendiri menyusun sebuah buku katekismus besar dan katekismus kecil untuk membantu para guru jemaat untuk membimbing para jemaat agar tidak asal dalam belajar katekisasi tersebut. Selanjutnya, buku katekisasi ini cukup lama dipakai dalam lingkup banyak gereja di Indonesia dan sampai sekarang ini. Mundur
tetapi orang itu tetap semangat sehingga kekristenan di Maluku semakin menyala-nyala dan berkembang sampai saat ini. Dan kini gereja Protestan Maluku bekerja keras untuk tidak hanya membangun gereja secara fisik, tetapi secara mental dan spiritual, di mana banyak sekarang gereja Protestan Maluku membangun berbagai gereja di sekitar Maluku dengan buah-buah dari kesabaran mereka.